tiba-tiba menemukan sepotong kristal berharga di pohon itu. Dia dengan bersemangat menariknya keluar. Bersiaplah untuk membawanya pulang. Tiba-tiba, seorang manusia binatang muncul. Dia diancam sampai angkat kakinya dan melarikan diri. Tapi tiba-tiba masuk ke dalam gua. Manusia binatang mengejar di belakang. Dia melempar satu telapak tangan yang membuatnya terbang ke platform pedang. Di saat bahaya, dia mengeluarkan pedang harta karun di platform pedang lagi. Manusia binatang itu dipukuli sampai menjadi abu di tempat. Semua orang tiba-tiba terkejut. Tapi pria itu tidak berpikir begitu. Pedang siapa ini? Aku, itu punya aku. Serahkan pedang Fan Xian saja. Baru saja selesai berbicara, pembunuh yang di sebelahnya segera melompat dan mengambilnya. Tapi terluka oleh jiwa pedang dari pedang Fan Xian. Ternyata pedang ini adalah pedang pertama. Juga pedang ganda dari pedang suci 100 tahun yang lalu. Tahun itu, setelah pedang suci ditingkatkan menjadi peri. Segera menyegel pedang jiwa Liu Zai dan api di dalamnya. Siapapun itu, hanya bisa mencabut pedang Fan Xian ini. Juga dapat langsung memiliki pedang jiwa Liu Zai. Menjadi yang terpilih. Sampai saat itu, buru-buru saja ke jalan surga. Maka akan dapat terbang jadi peri. Oleh karena itu, telah menarik para biksu dari seluruh dunia untuk berkompetisi. Tetapi ketika orang biasa menyentuh pedang Fan Tian, itu akan dapat guna yang berbalik dan akan dibakar menjadi abu. Yang mengejutkan semua orang adalah, akhirnya ditarik keluar oleh pria biasa-biasa saja ini. Pada saat yang sama, pedang Fan Tian tiba-tiba terbakar. Campur dengan tubuh yang sakit. Energi besar membuat Tian Qin menjerit kesakitan. Tunggu apinya padam. Tian Qin juga jadi pingsan. Sementara orang banyak sedang mendiskusikan bagaimana cara mengambil Tian Qin untuk mematikan api. Kepala sekte Nansan, Yan Tu, membawanya pergi. Tiba-tiba di jalan dua orang dikejar. Telah jatuh ke gua gunung. Keduanya terbangun dalam suasana cinta magis. Untuk hiburkan suasana, Tian Qin mulai mencari jalan keluar. Tetapi menemukan sejumlah besar kristal yang berharga. Dan sepotong besi hitam bersinar dengan cahaya kemasan. Apa ini? Kim Wan Yutei. Ini adalah bahan pembuat pedang kelas tertinggi. Legenda mengatakan bahwa pedang Fan Xian dari pedang suci. Gunakan saja ini untuk berlatih. Sementara dengan senang hati bersiap untuk menurunkannya dan mengambilnya. Kemudian, tiba-tiba, seorang manusia binatang muncul di belakangnya yang memancarkan aura bunuhan ke seluruh tubuhnya. Tian Qin perlahan menoleh. Kemudian mengancam akan menekuk kakinya dan melarikan diri. Tapi manusia binatang itu adalah roh pedang hitam yang tahan lama. Hanya butuh beberapa detik untuk mendorongnya ke bawah, tidak bisa bergerak. Manusia binatang yang bersiap untuk menghisap darahnya. Tian Qin bergegas meminta bantuan Yan Tu. Tapi ketika Yan Tu melihat monster itu, dia bingung. Segera berlari ke depan dan memanggil ayahnya. Tian Qin tiba-tiba tertegun. Ini kenapa? Sementara manusia binatang itu ingin menyedot jiwa pedang Tian Qin. Tian Qin segera melepaskan kekuatan yang kuat. Coba gunakan kekuatan api untuk menghilangkan aura bunuhan dari manusia binatang. Menghilangkan aura setan di tubuhnya. Manusia binatang itu tiba-tiba berubah menjadi lelaki tua berambut putih. Jadi dia benar-benar ayah Yan Tu. Hanya beberapa hari yang lalu, Fang Tiansu menggunakan sihir menelan jiwanya untuk menyerap pedang jiwanya. Diketahui bahwa Tian Qin adalah orang yang dipilih oleh surga untuk memiliki pedang Fan Xian. Tapi tidak ada pedang jiwa. Dia lagi curiga. Segera menangkap denyut nadi pria itu. Kemudian menemukan rahasia lain. Kecuali api. Ada kekuatan lain di tubuhmu. Kekuatan apa? Siapa yang menyegel jiwa astralmu? Menghadapi kabar mengejutkan yang tiba-tiba datang, Tian Qin tidak bisa mempercayainya apapun yang terjadi. Kecurigaan bahwa dia adalah keturunan dari keluarga Tian. Jadi memberitahu dia bahwa Fang Tiansu saat berusia 17 tahun yang lalu mengirim orang untuk menghancurkan seluruh keluarga Tian.
Nyonya Tua Tian karena telah melindungi putranya yang berusia 5 tahun. Dia harus menyegel pedang jiwanya. Kemudian dia pergi untuk menjaga pintu gua. Biarkan Yantu memecahkan segel Tianqin. Sun Yan adalah momen penting di depan. Jika ceroboh, hidup akan dalam bahaya. Sama sekali tidak bisa menyia-nyiakan upaya sebelumnya. Tiba-tiba, sekelompok orang menerobos masuk. Mereka adalah murid Fan Tiansu. Datang untuk mencuri api. Ayah ingin melindungi Yantu. Lagi ditusuk. Yantu menghunus pedangnya untuk membalaskan dendam ayahnya. Sayangnya tidak cukup kekuatan. Jadi dia diusir oleh saudara laki-laki Samatei, Chan Mao. Chan Mao meluncurkan pedang panjang seperti versi penjaga senjata Lin. Bersiap untuk mengakhiri hidup mereka. Pada saat inilah Tianqin di sebelahnya, akhirnya dibuka segelnya. Pedang Fan Xian di tangannya. Secara acak mengayunkan seberkas pedang jiwa. Kerumunan didorong kembali oleh kekuatan sengit satu persatu. Mereka tidak bisa lakukan apa. Panik dan melarikan diri. Lelaki tua itu mengorbankan dirinya untuk perlindungan. Kemudian Tianqin sendirian. Pergi ke biksu negara untuk menemukan Fan Tiansu. Untuk membalaskan dendamnya. Tapi tanpa diduga tuannya juga ada di sini. Dia dengan marah mempertanyakan mengapa tuannya ada di sini. Fan Tiansu mengambil kesempatan untuk memutuskan hubungan antara keduanya. Ingat saat aku dan kamu. Hancurkan seluruh keluarga Tian. Sepertinya kamu baru berusia 5 tahun. Aku ingin tanya jika hidup 17 tahun dengan musuh yang bunuh semua teman. Apanya rasa itu? Tianqin tidak mengharapkannya. Bagaimana guru menjadi musuh untuk membunuh ayahnya? Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Pedang Fan Xian di belakang juga mendidih. Tapi kemudian saat Tianqin menghunus pedangnya untuk menyerang tuannya. Tiba-tiba, dia menoleh ke sisi Fan Tiansu di sampingnya. Karena dia tahu semua ini adalah konspirasi dari Fan Tiansu. Tapi dia memiliki jiwa pedang 5 tingkat. Tidak hormat Tianqin. Guru melihat ini dan bergegas membantu. Persis seperti itu, kedua belah pihak mulai bertarung. Saat ini, Yantu diterbangkan oleh Chan Mao. Tianqin dengan cepat membantunya berdiri. Kemudian lepaskan kekuatan pedang Fan Xian. Hanya Chan Mao yang dapat menerima gerakan ini. Yang lain seperti abu. Melihat tidak ada yang bisa lawan, Chan Mao menggunakan sihir. Mengendalikan teman masa kecil Tianqin. Dia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Tianqin. Xiao Xiao, saya Tianqin, saya Tianqin. Di bawah kebangkitan Tianqin, Xiao Xiao telah sadar kembali. Tapi dia khawatir dia akan menyakiti Tianqin lagi. Dia mengangkat pisau dan menikam perutnya. Tianqin pergi untuk memeluk Xiao Xiao. Chan Mao mengambil kesempatan untuk menggunakan pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Mengelilingi mereka berdua. Melihat gadis yang dia cintai mati di depannya. Tianqin jadi sangat marah. Dia tidak bisa mengendalikan api di tubuhnya. Dia memanggil pedang Fan Xian. Seiring dengan jeritan melepaskan aura pedang. Chan Mao langsung berubah menjadi abu. Di sisi lain, guru berkelahi dengan Fan Tiansu. Tapi masih satu tingkat lebih rendah. Harus terluka parah oleh telapak tangan. Tianqin melihatnya dan mengayunkan pedangnya ke arah Fan Tiansu. Tanpa diduga, dia dikejutkan oleh aura surgawinya. Meniup pedang Fan Tian. Dia sendiri juga dikendalikan oleh pikirannya yang kuat. Sementara dia hendak menyedot api mengerikannya. Lalu gurunya dengan berani berdiri. Mendorong Tianqin menjauh. Lalu memeluk Fan Tiansu dengan erat dan tidak melepaskannya. Menyuruh Yantu untuk membawa pergi Tianqin. Pada akhirnya gurunya membayar dengan nyawa. Untuk membayar hutang darah keluarga Tian. Dan Fan Tiansu melihat ke arah di mana Tianqin berlari. Tapi tidak dikejar. Karena dia mendapatkan pedang Fan Xian yang dia inginkan. Setelah kembali, sejak saat itu Tianqin mengalami koma. Selain itu, setelah kehilangan pedang jiwa, akan jadi yang tidak berguna. Fan Tiansu memimpin sekelompok biksu. Sesampainya di sirkuit Gunung Kunlun untuk mempersiapkan jadi peri.
Mutan datang untuk menghentikannya. Di depannya benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun. Hanya dengan beberapa pukulan pedang sederhana. Potong semuanya. Tiba-tiba, tanah tiba-tiba bergetar. Seekor kuda salju sepanjang 100 meter terbang ke langit. Takutkan kerumunan kembali satu demi satu. Fang Tiansu tidak panik setelah menyerap api aneh itu. Saat ini, kekuatannya telah mencapai peringkat ke-6 punya sihir pedang. Jadi dia mengimpor aura ke pedang Fan Xian. Kemudian kumpulkan kekuatan untuk terbang di atas kepala. Dalam sekejap mata, dia membunuh kuda salju di tempat. Setelah memecahkan setiap gerbang yang sulit, Fang Tiansu kembali membawa semua orang ke jalan kehidupan pertama. Jalan surga dipenuhi kabut asap dan guntur yang menggelegar. Semua orang mengira mereka akan menjadi peri. Jadi tari bersorak bergantian. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Fan Tiansu. Beri aku pedang jiwamu. Master Nasional, jika kamu mengumpulkan semua pedang jiwa kami akan jadi yang tidak bergunakan. Apa maksud kamu sih? Maksudku, semua orang harus mati. Baru saja selesai berbicara, Fan Tiansu menggunakan kedua tangannya untuk memfokuskan kekuatan serangannya dalam satu tembakan. Semua orang terengah-engah dalam formasi sihir. Pedang jiwa juga mengikuti dan perlahan menghilang. Setelah kamu kehilangan pedang jiwa, jangan katakan menjadi peri. Bahkan hidup pun sulit diselamatkan. Ternyata semua ini adalah konspirasi dari Fan Tiansu. Biarkan dirinya menjadi yang peri. Dia memikat orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara semua orang akan menjadi gila. Pedang Fan Xian lainnya jatuh dari langit, menghancurkan mantra sihir Fan Tiansu. Yang datang adalah Tian Qin. Hidupmu juga hebat ya, Fan Tiansu. Dia menggunakan begitu banyak pendeta untuk memuaskan dirinya sendiri. Itu bukan jadi peri. Itu masuk hantu. Hidup aku, tidak usah kamu nasihat. Rencana Fan Tiansu untuk menjadi peri akan segera berhasil. Dihancurkan oleh Tian Qin. Dia tiba-tiba jadi marah. Menarik pedang untuk menyerangnya. Tapi tanpa diduga, Tian Qin kembali dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu selalu mungkin untuk meniadakan serangannya dengan mudah. Ternyata beberapa hari yang lalu, Tian Qin yang tersedot oleh api berada dalam kondisi kritis. Dia tidak sadarkan diri. Lagi diculik keingatannya. Kehilangan api. Maka diri kamu sendiri adalah api. Sekarang coba kekuatanmu. Bersamaan dengan ingatan yang terbangun. Sekarang kekuatan Tian Qin sebanding dengan Ting Fang Liu Sai. Dan Fan Tiansu harus mengandalkan pedang jiwa orang lain. Baru saja mencapai tahap ke-6. Awalnya bukan lawannya. Dalam beberapa putaran, dia terluka parah. Fang Tiansu tidak percaya. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya jiwa untuk menyerang Tian Qin. Jadi dia melompat. Tebaskan pedang lurus ke arah Fan Tiansu. Menyebabkan dia jatuh ke tanah. Menyebabkan dia memuntahkan genangan darah merah. Fan Tiansu ini jebakan. Bahkan aku, kamu tidak bisa melawan. Jadi berdasarkan mana yang menjadi yang peri. Tapi Fan Tiansu tidak tahu yang benar. Telah jadi gila. Masih percaya bahwa dia bisa berkultivasi menjadi peri. Dia selangkah demi selangkah Tian Qin. Meskipun diserang dengan cara Tian Qin, dia benar-benar terluka. Juga harus merangkak naik. Tapi kemudian tubuhnya sendiri tidak memiliki kekuatan. Bahkan sebelum dapat mengambil beberapa langkah, terkena petir yang tak terhitung jumlahnya. Penghancuran tubuh. Tunggu sampai menghilang menjadi asap. Bidadari dengan penampilan iblis turun dari langit. Kamu yang kepala perikan. Itu benar, aku yang abadi tertinggi. Jadi dalam perjalanan ke tempat kehidupan ini, semua orang yang mati secara tidak adil, lagi kamu lakukannya kan? Jika aku bisa menyedot semua kekuatanmu, untuk meningkatkan latihan spiritual, bukankah itu akan menghemat ribuan tahun berlatih kan? Ternyata orang biasa tidak bisa berkultivasi menjadi abadi. Yang disebut bergegas melalui jalan surgawi untuk menjadi peri.
Itu semua adalah jebakan yang dibuat oleh Ciwu Siang. Itu demi menghisap jiwa pedang biksu itu. Biarkan dirinya berlatih. Yang disebut orang yang dipilih oleh surga untuk memiliki pedang jiwa Liu Sai. Benarnya, itu adalah alat yang membuat para biarawan mengorbankan pedang jiwa. Tian Qin mengetahui kebenarannya dan menjadi marah. Pedang Fan Xian di tangannya melepaskan seberkas aura pedang. Serangan kuat menyebabkan langit runtuh dalam sekejap. Ciwu Tiang juga dipukul sampai badannya bubar. Tapi kemudian saat Tian Qin memimpin Yantu pergi, kemudian Ciwu Tiang muncul lagi. Ternyata itu hanya tiruannya. Melihat manusia bisa merendahkannya seperti itu, dia memutuskan untuk membalas dendam pada umat manusia dengan pahit. Kemudian terbang menuju desa Tian Qin. Dia berdiri di atas awan dan terus melantunkan guntur, memukul ke arah orang-orang di desa. Desa itu tiba-tiba berubah menjadi neraka di bumi. Melihat penduduk desa memegangi kepala mereka dan melarikan diri, Ciwu Xiang tersenyum cabul. Saat ini, Tian Qin dan Yantu juga bergegas ke desa. Meskipun mereka bertarung melawan petir, tetapi orang-orang dengan kekuatan tangan mengikat ayam-ayam itu dengan tidak erat. Masih luka parah. Tian Qin juga terluka parah akibat sambaran petir. Selama kalian tunduk kepada aku, maka aku akan mengizinkanmu menjadi peri. Jika yang kamu anggap peri adalah ingin kita tunduk pada iblis, jadi hari ini akan menunjukkan kepadamu kekuatan manusia. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pedang Fan Xian ke langit, membentuk perisai raksasa. Kemudian Tian Qin mengumpulkan kekuatannya dan melayang ke udara. Dia menggunakan perisainya melawan semua kilat. Selama bersedia menawarkan jiwa pedang kamu kepada aku, lalu apa yang kamu inginkan? Aku juga bisa kasih padamu. Aku ingin iblis yang menyamar sebagai peri seperti kamu harus meluncur dari Kao Chong Tian ke sini, menghadapi penolakan Tian Qin untuk tunduk. Ciwu Tiang dengan dua tangan mengumpulkan kekuatan serangan, sekali lagi meningkatkan kekuatan petir. Tian Qin merasa tidak tahan lagi. Di saat bahaya, api di tubuhnya di bawah serangan Tian Qin membakar kulit tubuhnya sedikit demi sedikit. Tunggu sampai cahaya menghilang. Baju zirah para dewa telah menutupinya. Kekuatan manusia super sepenuhnya bergabung menjadi satu dengan Tian Qin. Melihat itu, Ciwu Tiang tidak bisa tenang lagi. Kok bisa? Hentikan saja, bahkan jika dia berteriak putus asa. Tapi Tian Qin juga tidak berniat berhenti. Bersamaan dengan teriakan marah darinya, gelombang kekuatan yang melampaui 3 alam telah dilepaskan. Ciwu Tiang tiba-tiba menghilang menjadi asap. Tunggu sampai semuanya tenang. Kemudian rantai besi jatuh dari langit, mendesak Tian Qin untuk memakainya. Dia inginnya menjadi boneka berikutnya. Tentu saja, Tian Qin tidak setuju dengannya jadi kelompok. Jika setan telah terbentuk, harusnya matikan hantu tersebut. Kemudian Tian Qin seorang diri terjun ke tanah sihir.